Wow. Siaga satu dulu, gengs. Kabar dari langit lagi panas. Bukan karena mendung mau hujan, tapi karena Rusia lagi-lagi bikin kejutan. Katanya, jet tempur Su-35 siap mendarat di Indonesia. Wah, ini beneran atau cuma prank militer? Jet tempur Su-35. Cuy, ini bukan pesawat biasa yang suka lewat di langit terus hilang. Ini monster udara buatan Rusia yang kecepatannya bisa bikin pilot musuh langsung nyesel daftar jadi tentara. Bayangin aja, Su-35 ini bisa terbang lebih cepat dari suara. Sekali teriak, kamu, pesawatnya udah hilang dari pandangan mata. Ngeri-ngeri sedap, bro. Kalau beneran Indonesia dapat ini, fix, pertahanan udara kita naik levelnya. Dari yang tadinya level, awas, sekarang jadi level, senggol dikit, nyesel seumur hidup. Bisa bikin negara sebelah tiba-tiba senyap. Udah nggak ada lagi tuh yang coba-coba uji nyali di perbatasan. Dan lo harus tahu, Su-35 ini bisa manuver super lincah. Lo, udah kayak pesawat akrobat tapi dikasih senjata. Mau belok 90 derajat? Bisa. Mau ngedrift di udara? Bisa juga. Asal pilotnya nggak mabok. Pokoknya ini pesawat, kalau diparkir di hanggar, bisa bikin pesawat lain minder. Tapi, pertanyaannya, beneran nih Rusia mau ngirimin Su-35 ke Indonesia? Atau ini baru sekadar kode keras dari Kremlin? Soalnya urusan beli-beli beginian, nggak bisa cuma bayar pakai transfer m-banking. Ada diplomasi, ada perjanjian, dan tentu aja ada nasi kotak waktu pertemuan penting. Tapi kalau beneran dateng, wah, nggak kebayang euforianya. Spotter pesawat langsung gelar tikar di bandara, warga langsung selfie dari jauh, dan negara tetangga langsung nyari info. Gimana cara beli bunker portable di Tokped? Yang jelas, kalau Su-35 mendarat, itu bukan cuma soal nambah armada, tapi soal pesan. Indonesia siap jaga langitnya, dan bukan buat gaya-gayaan, tapi buat pertahanan serius. Bro, jadi, menurut lo gimana? Su-35 mendarat beneran, atau baru sekadar pamer katalog? Kita pantau terus, dan jangan lupa, follow channel ini, biar lo nggak ketinggalan kabar panas lainnya yang bisa bikin tetangga lo ketakdir. Tapi tunggu dulu, kalau ngomongin soal Su-35, ini pesawat bukan kaleng-kaleng ya. Ini pesawat elit yang jadi andalan Rusia. Di dalamnya, udah kayak kokpit spaceship. Teknologi radar canggih, sistem senjata mutakhir, dan bisa pantau target dari jarak jauh. Kalau di game, ini udah level dewa. Tinggal terbang, kunci target, zap, musuh out dari layar. Nah, yang bikin makin rame, netizen 62 langsung heboh di kolom komentar. Jetnya bisa cot nggak bang? Ada versi cicilan syariah kah? Dan yang paling epic, kalau Su-35 dateng, pilotnya dapat sambal terasi khas Indonesia juga nggak? Bahkan ada yang bilang, kalau Su-35 udah beneran mendarat di tanah air, bandara harus upgrade speaker, soalnya suara mesinnya bisa bikin kaca getar, bayi nangis, dan tetangga keluar rumah cuma buat melihat siapa yang nyalain blender raksasa. Tapi di balik semua hype ini, Indonesia juga harus siap secara infrastruktur dan sumber daya. Nggak bisa asal terima pesawat, lalu digudangin kayak motor tua. Perlu pelatihan pilot, teknisi yang ngerti sistem avionik Rusia, sampai hanggar khusus biar jet tempur ini nggak kedinginan atau kepanasan kayak jemuran di tengah lapang. Dan lo tau nggak? Kalau bener Su-35 ini masuk ke armada kita, artinya Indonesia bisa ngasih sinyal kuat ke dunia. Kami cinta damai, tapi kami juga siap kalau diajak ribut. PAC tapi siap perang. Cuy, ini yang dinamain senyum tapi siaga. Oh iya, jangan salah, hubungan Indonesia sama Rusia juga bukan baru kemarin sore. Kita udah sering kerjasama, tuker-tukeran teknologi, bahkan belajar bareng dalam latihan militer. Jadi, kalau sekarang Su-35 lagi digosipin bakal mendarat, bisa jadi ini hasil dari diplomasi panjang yang udah disiapin sejak lama. Jadi, sekarang tinggal nunggu. Apakah jet tempur impian ini bakal benar-benar nongol di langit Indonesia? Atau kita masih harus nunggu season selanjutnya kayak nonton anime? Yang jelas, kita doakan aja semoga rencana ini benar-benar terrealisasi. Karena semakin kuat pertahanan udara kita, semakin aman langit Nusantara. Dan semakin tenang juga emak-emak masak di dapur tanpa takut ada yang lewat tanpa izin dari atas.
Jangan lupa, kalau lo lihat pesawat lewat dan bentuknya beda dari biasanya, jangan langsung salfok. Bro, bisa jadi itu Su-35 lagi uji coba. Jangan teriak, off nih, nanti malah viral di TikTok. Tapi nih ya, gengs, di balik semua hype soal Su-35, ada satu hal yang sering dilupain. Politik dan diplomasi internasional. Yap, beli jet tempur itu nggak kayak beli gorengan. Bang, 5 ya, bungkusin. Enggak semudah itu, Ferguso. Ada yang namanya embargo, tekanan geopolitik, sampai urusan izin beli dari negara tertentu harus disetujui dulu sama negara tetangga si pembuat. Ribet? Iya, tapi itulah dunia persenjataan global. Dan disinilah Indonesia dituntut cerdas, pinter dagang, jago diplomasi, dan tetap cowok biar nggak dianggap provokatif. Ngomongin jet tempur juga nggak bisa lepas dari para pilotnya. Ini dia yang harus dapat acungan jempol. Lo bayangin, ngendarain jet kayak Su-35 tuh butuh nyali, insting, dan kemampuan teknis yang luar biasa. Ini bukan naik motor metik di jalan rusak. Bro, ini ngendalikan rudal terbang secepat kilat sambil manuver tajam di atas awan. Salah pencet tombol, bisa-bisa bukan roket yang dilepas, tapi pintu darurat. Dan lo tahu apa yang lebih seru? Kalau Su-35 udah resmi masuk dan aktif, Indonesia bisa ikut serta dalam latihan militer gabungan yang lebih elit. Bisa bareng Rusia, bisa juga bareng negara Asia lainnya. Dampaknya, citra Indonesia di mata dunia naik, bukan cuma sebagai negara ramah wisata, tapi juga ramah tapi waspada. Wisata aman, pertahanan mantap, dan tentu aja, efek psikologis ke dalam negeri juga gede. Masyarakat makin percaya diri, anak muda makin semangat masuk militer, dan meme lucu soal Su-35 pasti langsung viral. Contoh, kalau gebetan susah didapat, mungkin dia pilot Su-35. Suka terbang, susah ditangkap. Intinya, bro, kalau beneran Su-35 mendarat di Indonesia, ini bukan sekadar beli jet tempur. Ini adalah lompatan strategis. Bukti bahwa Indonesia nggak mau jadi penonton di arena keamanan regional. Kita pengen jadi pemain aktif yang siap jaga langit, laut, dan seluruh wilayah kedaulatan kita. Dan satu hal terakhir, jangan lupa, kalau nanti ada jet tempur lewat di atas kampung lo dengan suara menggelegar, jangan bilang itu UFO. Ya, buka jendela, kasih hormat, dan bilang, "Selamat bertugas, Pak Pilot, jangan lupa mampir ngopi kalau mendarat." Jadi, gengs, kalau bener jet tempur Su-35 mendarat di Indonesia, itu artinya langit Nusantara bakal makin aman, makin garang, dan makin keren. Tapi ingat, semua ini bukan soal gaya-gayaan atau pamer kekuatan. Ya, ini soal tanggung jawab negara buat jaga kedaulatan, jaga rakyat, dan pastinya, jaga gengsi juga dikit-dikit. Hehehe, dan buat lo semua yang nonton video ini, jangan cuma jadi penonton doang. Ayo tunjukkan dukungan kalian buat para prajurit yang siap melindungi negeri ini dari udara, laut, sampai darat. Karena tanpa mereka, nggak ada tuh yang bisa tidur nyenyak sambil ngupil depan kipas angin. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia beneran siap jadi kekuatan udara regional dengan Su-35 ini? Atau ini baru permulaan dari upgrade pertahanan yang lebih gokil lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, like videonya, share ke teman yang masih ngira Su itu brand sepatu, subscribe, karena siapa tahu besok kita bahas kapal selam bisa terbang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, kita cinta damai, tapi kalau ada yang coba-coba, jet tempur bisa langsung meluncur. Salam langit biru, merdeka!